Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, saya Sriati kembali lagi di kesempatan ini. Nah, kali ini saya ingin membicarakan tentang cita-cita. Nah, sahabat pernah nggak sih punya cita-cita tapi tidak tersampai? Misalnya kalau dulu tuh dari SMA ya, saya tuh pengen jadi penyiar atau reporter. Pokoknya yang bergerak di bidang broadcasting lah, jurnalis juga tuh termasuk. Tapi ternyata setelah lulus SMA, kuliah juga nggak sama dengan jurusannya. Saya itu kuliah PAI, kemudian juga di UT ada D2 juga. Jadi nggak nyambung juga. Tapi pas itu ada juga sih lowongan pendaftaran ya, pendaftaran untuk penerimaan penyiar. Oh senang kan lagi tuh, yeay gitu ya. Saat itu 2004 ya, 2004 hampir lupa. Terus kan tapi konsultasi sama orang tua, gimana boleh enggak gitu kan, gimana terus orang tua nanya sistem kerjanya gimana, terus saya jelasin kan ada dinas pagi kayak subuh-subuh misalnya jam 4.30 sudah pergi gitu kan, misalnya mulainya jam 5, kemudian kalau malam pulangnya jam 12. Saat itu orang tua, wah jangan gitu ya, perempuan gadis lagi pulang malam-malam katanya, apalagi pagi-pagi aduh gak ada yang ngantar lagi gimana ini gitu ya. Ya udahlah saya ngalah kan, udah jadilah melamar tuh gitu ya. Terus yang di sana itu di tempat saya itu di Sukabumi ya. Saya lahir di Sukabumi. Itu banyak sekali pabrik-pabrik gitu ya. Pabrik-pabrik di sana itu banyak. Dan uh, saya tuh pengen kerja juga di pabrik kayak kayak apa namanya, kayak teman-teman melepaskan keinginan saya, tapi masih dalam hati itu masih tetap aja sih ya udah kalau bisa tuh pengen jadi penyiar lah gitu. Tapi walaupun begitu saya izin lagi kan sama orang tua, gimana boleh tidak kerja di pabrik, kan di pabrik juga sip-sipan sama aja katanya, jadi nggak boleh. Ya udahlah, terus apa dong yang boleh? Saya jadi bingung. Akhirnya pada saat itu saya mengajar di PAUD ya, lumayan lah berapa sampai 2007. Dari 2004 sampai 2007 di dua tempat, pertamanya di KBM, habis itu di Altusma ya, TKIT Altusma. Nah di situ dia jalan seiring waktu ya, itu ternyata itu yang dibolehkan, ya udah ngajar aja deh. Udah perempuan mah ngajar aja katanya gitu, itu kata orang tua. Tapi tetap aja tuh di hati saya, oh saya tetaplah begitu jadi penyiar gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan broadcaster. Atau suka aja kali ya, mendengarkan radio, apalagi kalau misalnya malam-malam ada yang kayak ada yang nemenin gitu. Nah saya juga ingin mau seperti itu gitu ya ketika jadi penyiar. Nah, walaupun cita-cita saya belum kesampaian saat itu, tapi saya tidak pernah berhenti. Saya terus berdoa aja, ya Allah seandainya Engkau mengizinkan aku menjadi seorang penyiar, ayo dong ya Allah kapan aja gitu. Jadi kan saya penyiar. Nah 2007 pun baru datang ya. Habis itu bulan Mei ternyata ada yang melamar saya dan saya pun menikah di 17 Mei sama dengan tanggal lahir saya. Nah, itu saya pindah ke tempat tinggal suami di Sintang, Kalimantan Barat. Wow, jauh ya dari Jawa Barat ke Kalimantan Barat. Namun saya jalani semuanya karena Allah aja. Kan kalau kita menikah ya kita menikah untuk ibadah ya karena Allah. Jadi kemanapun suami pergi ya kita ikut lah ya. Walaupun harus nangis bombay, kan bisa sama orang tua kan. Secara anak pertama lagi kan, aduh gimana ya. Tapi ya udahlah, itu pun semua bisa dijalani. Sampai akhirnya 1 tahun di sini saya itu pernah diminta mengisi kegiatan di SMK Negeri atau STM. Nah selepas itu kepala sekolahnya manggil saya untuk bekerja di Rapensi dulu, Radio Pendidikan Sintang yang ada di STM itu. Akhirnya saya jadi penyiar. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Dan itu pagi pergi kayak guru gitu, jam 7 terus sampai jam 2, tapi saya nyari jam 8 sampai jam 12-an gitu. Terus ada Pak Nanang ya di saat itu. Hai Pak Nanang kalau denger. Nah kemudian udah saat itu kepala sekolahnya Pak Indefri. Terima kasih Bapak. Nah setelah itu saya diundang oleh Bung Taufik Hidayat ke RRI ngisi di Pro 2 itu tentang organisasi kalau nggak salah gitu ya. Kebetulan aktif juga di organisasi dulu ya. Terus kita bicara-bicara kayak Pro 2 gitu. Terus saya berdoa gitu, ya Allah seandainya apa namanya Engkau izinkan, pengen dong kerja di sini gitu ya. Nah saat itu lagi hamil gitu ya. Nah udah gitu nggak tahu berapa lama kemudian di STM itu
pemancangnya itu kena petir atau tersambar petir gitu ya, jadi tidak beroperasi, tapi disuruh ke sekolah aja sih, mungkin bantu-bantu dan lain-lain. Tapi sayangnya karena lagi hamil besar, jadi ya tidak ke sekolah. Dan apa namanya, off gitu ya, break gitu. Nah pada saat itu suami sholat asar, udah beberapa lama dari itu ya, udah lahiran sih, anak saya udah lahiran sebulan apa gitu ya, apa 2 bulan ya lupa. Habis itu sholat asar ke masjid, ketemu sama orang Bogor yang bilang katanya di RRI ada lowongan, terus mendaftarlah saya ceritanya kan. Dan setelah mendaftar 1 bulan apa ya kemudian baru diumumkan, alhamdulillah lulus sampai sekarang dari 2008 ya kalau nggak salah, 2008 sampai sekarang. Jadi prosesnya emang agak panjang ya. Nah, kemudian pertama itu di Pro 2, lalu pindah ke Pro 1 setelah berjalan 4 tahun kalau tidak salah ya. Sampai sekarang di Pro 1. Nah, belakangan ini saya nyadar gitu ya. Oh, ini rupanya cita-cita saya gitu, karena saya senantiasa karena ya berdoa pokoknya jangan putus-putus deh pokoknya, walaupun misalnya kita profesi ini dan ini kita tidak boleh berputus asa, kan memang kita disarankan untuk tidak berputus asa. Jadi saya terus berdoa, dan belakangan saya itu sadar gitu ya, kenapa Allah itu mengabulkan doa saya ingin di penjara itu setelah saya nikah. Tahu nggak kenapa? Ya karena kalau dinas pagi, dinas malam ada yang nganter. Terima kasih suamiku sayang. Iya pokoknya ya intinya gini, intinya dari pelajaran cita-cita saya itu, banyak sih. Kalau SD itu cita-cita pengen jadi polisi, habis itu SMP-nya pengen jadi tentara, dan SMA ke atas baru pengen jadi penyiar. Gak tahu pokoknya enak aja. Nah, pelajarannya yang dari kok jadi belibet ya. Dari cita-cita yang bilangkan itu, kita tidak boleh berputus asa. Seandainya kita menginginkan sesuatu, misalnya cita-cita saya ingin ini, terus aja berdoa kan, karena Allah tuh tahu kapan doa kita akan dikabul gitu. Dan seandainya pun mungkin cita-cita itu tidak terlaksana, berarti Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Gitu aja, dengan terus mensyukurinya, dengan terus menjalankannya dengan penuh sukacita dan cinta terutama. Terima kasih untuk yang telah mendukung perjalanan cita-cita saya, keluarga besar PKBM Cidahu, kemudian juga Al Husna, Yayasan Al Husna Sukabumi, kemudian juga STM dan Radio Republik Indonesia Sinta tentunya. Dan saya yakin semuanya sahabat juga bisa memiliki cita-cita, dan insya Allah pada saatnya nanti, pada saat tibanya bisa tercapai cita-citanya. Apapun cita-citanya, niatkan untuk ibadah, mudah-mudahan dipermudah dan tetap semangat meraihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, saya Desri.